Baik, jumpa kembali di channel kami. Pada video part 3 ini kami akan membahas contoh soal seleksi kompetensi bidang. Baik, langsung saja di soal nomor 37. Bermain dapat melatih anak dalam hal A. Kemampuan diri, B. Berbagai alat permainan, C. Disiplin dan mentaati peraturan serta mengembangkan sikap sosial, D. Berbagai macam permainan, E. Komunikasi. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 37 adalah C. Jadi bermain dapat melatih anak dalam hal disiplin dan mentaati peraturan serta mengembangkan sikap sosial. Soal nomor 38. Bayi pada usia menjelang 1 tahun apabila bertemu dengan orang asing belum dikenal akan menangis disebut A. Separation anxiety, B. Modern anxiety, C. Father anxiety, D. Foreign anxiety, D. Stranger anxiety. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 38 adalah E. Jadi bayi pada usia menjelang 1 tahun apabila bertemu dengan orang asing belum dikenal akan menangis disebut dengan stranger anxiety. Soal nomor 39. Dalam konsep penyuluhan bagaimana cara agar semua konsep bisa terlaksana dengan baik? A. Melalui pendekatan, B. Mengenal daerah tertentu, C. Berbicara dengan bahasa formal, D. A, B, dan C benar, E. Memberi uang kepada warga. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 39 adalah D. Jadi dalam konsep penyuluhan, bagaimana cara agar semua konsep bisa terlaksana dengan baik adalah jawaban A, B, dan C benar. Soal nomor 40. Ada beberapa pelayanan kesehatan yang ditawarkan oleh sebuah puskesmas. Berikut adalah pelayanan dari sebuah puskesmas kecuali A. Kuratif atau pengobatan, B. Promotif atau peningkatan kesehatan, C. Rehabilitatif atau pemulihan kesehatan, D. Kooperatif atau mengumpulkan uang, C. Preventif atau upaya pencegahan. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 40 adalah D. Ada beberapa pelayanan kesehatan yang ditawarkan oleh sebuah puskesmas. Berikut adalah pelayanan dari sebuah puskesmas kecuali kooperatif atau mengumpulkan uang. Soal nomor 41. Anda dipanggil untuk menolong orang pingsan. Tindakan pertama yang Anda lakukan adalah A. Melakukan pemeriksaan, B. Minta konsultasi dokter penyakit dalam, C. Melakukan resusitasi, D. Mencari ambulans, E. Merujuk ke ruang ICU. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 41 adalah A. Jadi Anda dipanggil untuk menolong orang pingsan, tindakan pertama yang Anda lakukan adalah melakukan pemeriksaan. Soal nomor 42. Tindakan keperawatan pada klien dengan nyeri luka pasca operasi adalah A. Teknik relaksasi, B. Posisi miring kiri dan kanan, C. Monitor tanda-tanda vital, D. Monitor pendarahan, E. Berikan obat analgesik. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 42 adalah E. Jadi tindakan keperawatan pada klien dengan nyeri luka pasca operasi adalah memberikan obat analgesik. Soal nomor 43. Hal-hal yang perlu dikaji pada pasien post-op strumektomi di ruang pulih sadar adalah A. Pendarahan, B. Tanda-tanda vital, C. Hidrasi, D. Kesadaran, E. Turgor. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 43 adalah D. Jadi hal-hal yang perlu dikaji pada pasien post-op strumektomi di ruang pulih sadar adalah kesadaran. Soal nomor 44. Seseorang yang berusaha memecahkan masalah dengan cara makan berlebih atau tidak makan, bekerja berlebihan atau menghindar disebut A. Coping non-reguler, B. Coping non-standar, C. Coping konstruktif, D. Coping maladaptif, E. Coping adaptif. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 44 adalah D. Jadi seseorang yang berusaha memecahkan masalah dengan cara makan berlebih atau tidak makan, bekerja berlebihan atau menghindar disebut dengan coping maladaptif. Soal nomor 45.
Berikut ini adalah misi dari bidan D5 kecuali A. Meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan di BPS. B. Meningkatkan kompetensi BPS berdasarkan hasil penelitian dan perkembangan praktek kebidanan terkini. C. Menjadikan IBI sebagai organisasi profesi kebidanan nasional yang mandiri dan berwibawa. D. Mewujudkan rasa aman, nyaman, dan kepuasan bagi BPS dan pengguna jasa. E. Meningkatkan peran IBI dalam membina dan menjaga profesionalitas BPS. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 45 adalah C. Jadi berikut ini adalah misi dari bidan D5 kecuali menjadikan IBI sebagai organisasi profesi kebidanan nasional yang mandiri dan berwibawa. Soal nomor 46. Makna dari buah D5 pada logo bidan D5 adalah A. Kasih sayang, B. Kesuburan, C. Ketegasan, D. Keberanian, E. Kesetiaan. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 46 adalah B. Jadi makna dari buah D5 pada logo bidan D5 adalah kesuburan. Soal nomor 47. Ikatan Bidan Indonesia atau IBI didirikan pada tanggal A. 25 Juni 1951, B. 26 Juni 1951, C. 27 Juni 1951, D. 28 Juni 1951, E. 24 Juni 1951. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 47 adalah E. Jadi Ikatan Bidan Indonesia atau IBI didirikan pada tanggal 24 Juni tahun 1951. Soal nomor 48. Penelantaran dan penganiayaan anak umumnya terjadi pada usia A. Batita dan balita, B. Dewasa, C. Balita, D. Sekolah, E. Remaja. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 48 adalah A. Jadi penelantaran dan penganiayaan anak umumnya terjadi pada usia batita dan balita. Soal nomor 49. Tanda-tanda dehidrasi ringan adalah A. Haus, sadar, pernapasan cepat, tekanan normal. B. Haus, sadar, gelisah, tekanan darah rendah. C. Haus, sadar, gelisah, nadi normal, elastisitas kulit baik. D. Haus, sadar, pernapasan normal, tekanan darah menurun. E. Haus, sadar, mata cekung, nadi lambat. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 49 adalah B. Jadi tanda-tanda dehidrasi ringan adalah haus, sadar, gelisah, tekanan darah rendah. Soal nomor 50. Sebagai pembaharu, peran perawat kesehatan adalah A. Memonitoring seluruh kegiatan pelayanan kesehatan di masyarakat setempat. B. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan kesehatan di puskesmas. C. Memberi contoh yang baik kepada individu. D. Terjadi perubahan perilaku yang berhubungan dengan kesehatan. E. Memberikan pendidikan kesehatan kepada individu, keluarga, dan masyarakat. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 50 adalah A. Jadi sebagai pembaharu, peran perawat kesehatan adalah memonitoring seluruh kegiatan pelayanan kesehatan di masyarakat setempat. Soal nomor 50. Halusinasi merupakan gangguan persepsi. Bila seseorang mendengarkan sesuatu yang dibisikkan oleh orang lain, hal ini termasuk halusinasi. A. Olfaktori, B. Gestatorik, C. Taktil, D. Visual, E. Akustik. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 51 adalah E. Halusinasi merupakan gangguan persepsi. Bila seseorang mendengarkan sesuatu yang dibisikkan oleh orang lain, hal ini termasuk halusinasi akustik. Soal nomor 52. Anjuran keperawatan yang diberikan pada ibu hamil yang mengalami mual dan muntah pada kehamilan trimester pertama antara lain A. Mengatur posisi tidur, posisi kepala lebih rendah daripada kaki. B. Menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup pada siang hari. C. Menganjurkan diet di TKTP. D. Memberikan makanan porsi kecil tetapi sering. E. Anjuran untuk mengganti kalori yang hilang dengan minum susu. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 52 adalah B. Jadi anjuran keperawatan yang diberikan pada ibu hamil yang mengalami mual dan muntah pada kehamilan trimester pertama antara lain mengatur posisi tidur, posisi kepala lebih rendah daripada kaki. Soal nomor 53.
Salah satu tindakan anjuran keperawatan yang dilakukan pada ibu bersalin untuk mencegah terjadinya pendarahan postpartum adalah A. Mempersiapkan untuk pemberian transfusi darah. B. Mengukur tekanan darah di setiap 15 menit. C. Memberikan tablet besi atau FE. D. Melakukan observasi pendarahan yang keluar. E. Memberikan obat-obat anti pendarahan. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 53 adalah E. Jadi salah satu tindakan anjuran keperawatan yang dilakukan pada ibu bersalin untuk mencegah terjadinya pendarahan postpartum adalah memberikan obat-obat anti pendarahan. Soal nomor 54, untuk memperluas jalan lahir adalah dengan episiotomi. Saat yang tepat untuk melakukannya adalah A. Di luar his. B. Premium menonjol dan semakin menipis. C. Putaran paksi dalam. D. Putaran paksi luar. E. Kepala sedang membuka pintu. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 54 adalah E. Jadi untuk memperluas jalan lahir adalah dengan episiotomi. Saat yang tepat untuk melakukannya adalah pada saat kepala sedang membuka pintu. Soal nomor 55, teknik yang benar dalam membersihkan dan menghisap lendir dari mulut bayi yang benar adalah A. Dimulai sesudah bayi menangis. B. Bayi ditunggingkan terdahulu. C. Posisi kepala bayi sedikit ekstensi. D. Keluarkan lendir dari trakea menggunakan kateter. E. Dengan mulut, sedangkan hidung bayi ditekan dengan ibu jari. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 55 adalah E. Jadi teknik yang benar dalam membersihkan dan menghisap lendir dari mulut bayi yang benar adalah dengan mulut, sedangkan hidung bayi ditekan dengan ibu jari. Sekian pembahasan kita pada soal SKB pada part ketiga ini. Semoga bermanfaat untuk persiapan seleksi SKB CPNS Kementerian Kesehatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.